Ada nostalgia yang begitu kuat, sebuah perasaan yang membuatnya berbisik dalam hati. Aku kenal kamu, entah dari mana, tapi aku kenal kamu. Kesucian dari energi ini membuatnya begitu terpana. Kamu tidak perlu banyak bicara, karena hanya dengan kehadiranmu saja, ia sudah merasa tersentuh, seakan melihat cermin yang memantulkan kenangan tentang cinta paling tulus yang pernah ia rasakan. Perasaan suci dan nostalgia itu kemudian menyalakan api baru yang dilambangkan oleh Page of Wands. Kamu adalah percikan yang membuat dirinya hidup kembali. Kamu membuatnya merasa muda lagi, penuh gairah, penuh antusiasme. Jika sebelumnya ia mungkin merasa jenuh atau kehilangan semangat, maka kehadiranmu bagai api kecil yang terus tumbuh, memberi cahaya dan mengusir gelap di sudut hatinya. Ada rasa ingin tahu yang besar darinya terhadapmu. Ia ingin mengenalmu lebih dalam, ingin belajar darimu, bahkan ingin menjadi bagian dari duniamu. Koneksi ini bukan hanya soal ketertarikan biasa, melainkan ketertarikan yang bercampur antara rasa kagum, inspirasi, dan kerinduan jiwa. Kamu baginya seperti guru yang penuh cahaya, selaras dengan energi The Hierophant yang membawa kebijaksanaan. Ia memandangmu dengan kekaguman yang polos, tulus, dan tanpa syarat, hampir seperti seorang murid yang menaruh hormat pada gurunya. Namun rasa kagum ini bukanlah sesuatu yang berat atau mengekang. Justru ada gairah yang lahir dari inspirasi. Kamu menginspirasinya untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menyalakan semangat baru dalam hidupnya. Kamu tidak hanya hadir sebagai seseorang yang ia kagumi, tetapi juga sebagai sebuah perjalanan, sebuah petualangan yang tidak pernah ia duga akan ditemui. Baginya, kamu adalah petualangan spiritual paling indah, paling berharga, dan paling menarik yang pernah hadir dalam hidupnya. Disinilah cerita menjadi rumit. Jika perasaannya begitu murni dan penuh kekaguman, mengapa ada jarak, mengapa ada jeda? Cahayamu yang begitu terang justru menjadi cermin yang memperlihatkan kegelapan yang selama ini ia sembunyikan di dalam dirinya. Inilah akar dari persoalan yang muncul. Dan kartu Temperance Reversed menggambarkannya dengan jelas. Jika kamu adalah perwujudan keseimbangan ilahi, seseorang yang tahu bagaimana menyeimbangkan emosi dan logika, spiritual dan duniawi, maka dirinya berada di posisi yang berlawanan. Energinya tidak stabil, hidupnya terasa kacau. Ia seperti seseorang yang berjalan di atas tali tipis, tanpa keseimbangan, tanpa pegangan, dan mudah sekali terjatuh. Dalam kehidupannya, ia sering mencampur adukan hal-hal yang seharusnya dipisahkan. Misalnya, pekerjaan dan kesenangan yang bercampur hingga tak jelas batasnya. Masa lalu yang masih ia bawa ke masa kini, sehingga menutupi masa depannya, atau emosi dan logika yang saling bertabrakan, hingga membuat keputusan-keputusannya tidak konsisten. Ibarat seorang alkemis yang gagal, ia berusaha menemukan formula untuk hidupnya, tapi selalu salah mencampurkan bahan-bahannya. Kadang terlalu banyak bekerja sampai mengabaikan kebutuhannya sendiri. Kadang justru terlalu larut dalam hiburan sampai kehilangan arah, atau bahkan terlalu terikat pada emosinya hingga logikanya tidak bisa bicara. Semua itu menimbulkan satu perasaan yang terus menghantuinya. Rasa tidak pantas untukmu yang begitu selaras, begitu utuh. Dari sini kita masuk pada energi The Chariot Reversed. Gambaran ini sangat kuat, kereta perang yang seharusnya melaju dengan gagah, penuh kendali, justru terjebak di lumpur. Kudanya tidak berlari ke arah yang sama, malah saling tarik-menarik hingga membuat roda kereta berhenti. Inilah yang sedang terjadi dalam dirinya. Ia sebenarnya punya kemauan untuk maju, ia tahu ke arah mana ia ingin pergi. Dan dalam hatinya ia sadar bahwa arah itu adalah menuju dirimu. Namun kemauan saja tidak cukup. Ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ada semangat, tapi tidak ada tenaga untuk mewujudkannya. Ada hasrat, tapi tidak ada keberanian untuk melangkah. Ia frustrasi dengan dirinya sendiri. Dalam diam, ia sering marah pada dirinya, bertanya, "Kenapa aku tidak bisa maju? Kenapa aku stuck di sini, padahal aku tahu kemana aku ingin pergi?" Dan itulah yang membuat energinya seolah lumpuh, seperti seseorang yang ingin berlari, tapi kakinya terikat rantai tak terlihat.
Mengapa ia bisa sampai sejauh ini? Jawabannya muncul lewat Five of Cups. Energinya masih terjebak pada masa lalu, pada luka dan kehilangan yang belum benar-benar ia lepaskan. Bayangan 3 cawan yang tumpah selalu menghantui pikirannya. Itu bisa berupa hubungan lama yang gagal, kesempatan yang ia sia-siakan, atau luka batin yang begitu dalam hingga masih berdarah sampai sekarang. Ia terlalu fokus pada apa yang telah hilang. Ada nostalgia yang begitu